Byford Dolphin adalah kilang pengeboran lepas pantai yang dimiliki oleh Dolphin Drilling, perusahaan kontraktor pengeboran asal Norwegia yang beroperasi di Laut Utara. Byford Dolphin punya beberapa riwayat kecelakaan kerja, tapi yang kali ini kita sorot adalah kecelakaan yang melibatkan diving bell. Diving bell adalah perangkat yang digunakan untuk mengantar pekerja menuju kedalaman laut tertentu. Fungsinya seperti elevator atau lift, tapi untuk pekerjaan di bawah laut. Salah satu fitur krusial yang dibutuhkan dalam pengoperasian diving bell adalah kemampuannya untuk menyesuaikan tekanan internal. Karena diving bell punya hatch atau pintu yang bisa dibuka di bawah laut agar penyelam bisa keluar dan melakukan pekerjaan. Dan untuk mencegah air membanjiri kabin diving bell, maka tekanan di dalam perlu disesuaikan dengan tekanan bawah air. Setelah proses penyelaman, diving bell akan ditarik ke permukaan dan disambungkan dengan decompression chamber untuk proses dekompresi. Proses ini bisa memerlukan waktu beberapa jam, karena jika proses dekompresi dilakukan dalam waktu yang terlalu cepat, maka bisa mengakibatkan decompression sickness atau the bends, dengan salah satu gejalanya yaitu muncul embolisme atau gelembung udara di dalam aliran darah. 5 November 1983, 4 orang penyelam, Edwin Arthur Coward, Roy P. Lucas, Bjorn Giver Bergensen, dan Truls Helvig, dibantu oleh 2 orang teknisi, William Kraman dan Martin Saunders, melakukan persiapan untuk dekompresi setelah melakukan penyelaman. Prosedur yang seharusnya dijalani ialah diving bell dipasang ke decompression chamber. Para penyelam pindah dari diving bell ke dalam decompression chamber. Pintu diving bell ditutup, pintu decompression chamber juga ditutup rapat. Kemudian diving bell dilepas dari decompression chamber dan kemudian dilakukan proses dekompresi. Saat itu tercatat tekanan di dalam decompression chamber dan diving bell adalah 9 atmosfer dan perlu dilakukan penyesuaian perlahan ke tekanan permukaan, yaitu 1 atmosfer. Tapi naas, tanpa sebab yang jelas, teknisi Kraman melepaskan sambungan antara decompression chamber dengan diving bell sebelum penyelam Helvig menutup pintu decompression chamber dengan rapat. Diving bell terlontar akibat ledakan tekanan tinggi dan menghantam kedua teknisi. William Kraman tewas, sementara Martin Saunders terluka parah. Bagaimana dengan nasib keempat penyelam di dalam decompression chamber? Keempat penyelam tersebut tewas. Kondisi terparah dialami oleh Truls Helvig. Ledakan dekompresi yang cukup signifikan membuat pintu decompression chamber tersangkut dan menyisakan celah berbentuk bulan sabit sepanjang 60 cm. Truls Helvig tersedot keluar melalui celah kecil ini. Organ dalam penyelam malang ini terlontar hingga 10 meter dari decompression chamber. Penyelidik menyimpulkan insiden ini disebabkan oleh human error. Ada juga spekulasi bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh miskomunikasi antara teknisi Kraman dan penyelam Helvig. Tapi hingga kini, tidak ada jawaban pasti karena keduanya tewas dalam kejadian naas ini.